Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi di pembelajaran matematika, yaitu di materi terakhir dari bilangan berpangkat, yaitu hari ini akan membahas sifat-sifat operasi bilangan akar dan merasionalkannya di pembelajaran matematika kelas 9. Yang pertama di sini yaitu menentukan persituan penjumlahan, dengan pengurangan. Untuk yang penjumlahan itu yang pertama, apabila nanti untuk setiap penjumlahan kemudian atau pengurangan, nah itu dilihat dari besaran akarnya atau nilai akarnya. Apabila sama itu boleh dijumlahkan. Diingat ya, untuk pengurangan dengan penjumlahan, apabila nilai akarnya sama berarti boleh dijumlahkan. Tetapi kalau misalkan yang berbeda, misalkan seperti akar 2 ditambah akar 3, ini dia tidak bisa dijumlahkan ya. Hasilnya kan seperti ini saja, tidak bisa dijumlahkan. Nah, berarti yang dimaksud di penjumlahan pengurangan itu adalah menjumlahkan nilai yang depannya. Nah, berarti kalau misalkan di sini berarti 3 ditambah 2 akar 2, penulisannya seperti itu. Berarti tinggal dijumlahkan nilai yang depannya. Nah, berarti hasilnya yaitu 5 akar 2. Semisalnya akar 2 ditambah akar 2, berarti nanti hasilnya di sini sebenarnya ada angka 1 ya di depannya. Berarti hasilnya 2 akar 2 atau 1 ditambah 1 akar 2, hasilnya yaitu 2 akar 2. Itu ya. Nah, berarti untuk sifat penjumlahan bagaimana? Sifat penjumlahan itu dilihat yang apabila ada A akar B ditambah C akar B, hasilnya yaitu A plus C akar B. Nah, ini yang dijumlah A plus B plus C-nya. Selanjutnya ada soal berikutnya yaitu 4 akar 5 dikurangi 3 akar 5 sama seperti tadi. Berarti caranya yaitu 4 dikurangi 3 akar 5. Tulisannya seperti itu. Kemudian hasilnya karena 4 dikurangi 3 itu 1. Jadi satunya tidak usah dimasukkan, tidak usah ditulis. Jadi hasilnya akar 5. Sama ya, pengurangan juga seperti berikut. Selanjutnya di perkalian. Nah, kalau misalkan perkalian, kalau tadi penjumlahan pengurangan nilai angka akarnya itu harus sama. Nah, kalau perkalian boleh berbeda. Kalau seperti ini cara penulisannya. Nah, di sini jadi akar 2 dikali 3. Nah, hasilnya jadi akar 6. Jadi yang di dalam akarnya boleh langsung dikalikan seperti itu. Tetapi akarnya masih ada ya. Yang nomor 2, kalau misalkan ada seperti ini. Nah, kalau tadi kan kalau penjumlahan, pengurangan, depan angka akarnya itu silakan dijumlahkan. Sekarang juga sama, silakan dikalikan. Nah, di sini akar 5 itu ada angka 1. Jadinya yaitu, 3 dikali 1, kemudian, akarnya ketemu akar lagi, dikalikan akarnya. Berarti akar 5 dikali akar 2. Berarti 2 dikali 5. Seperti itu hasilnya, yaitu 3 akar 10. Nah, ya. Berarti kalau misalkan sudah kita jawab dari dua soal tersebut, kalau ada A akar B dikali C akar D, berarti penyelesaiannya yaitu A kali C, kemudian akar B kali D. Seperti itu. Ini untuk perkalian. Kemudian selanjutnya yaitu ada pembagian. Pembagian bagaimana? Kalau untuk pembagian, bisa satu-satu yang dibagikan, bisa langsung satu-satu diakarkan terlebih dahulu. Nah, akar 100 itu sebenarnya kan sudah ada nilainya. Akar 100 berapa? Akar 100 adalah 10. Kemudian akar 25 adalah 5. Nah, berarti jadi 10 dibagi 5 hasilnya 2. Atau ada juga seperti ini, akar 100 dibagi 25 masih di dalam akar. Berarti akar berapa? Akar 4 atau bisa juga hasilnya yaitu 2. Nah, kemudian kalau seperti ini gimana? Nah, kalau ini sama juga seperti tadi karena akar 81 dengan akar 9 ada hasilnya, berarti nanti penyelesaiannya akar 81 dibagi 9. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya yaitu akar 9. Akar 9 berapa? 3. Nah, terakhir, kalau ada penulisan seperti ini, 2 akar 18 dibagi akar 3 seperti ini. Nah, jadi disatukan akar dengan akarnya, berarti 2, tulis lagi, berarti akar 18 bagi 3. 18 bagi 3 berapa? Itu hasilnya 2 akar 6. Nah, itu untuk sifat pembagian. Jadi kalau misalkan ada akar B,
dibagi akar A, mohon maaf, dibagi akar B jadinya akar A per B. Seperti itu untuk pembagian. Nah, selanjutnya merasionalkan penyebut. Nah, penyebutnya kalau berbentuk akar B, jadi kalau misalkan rasionalnya akarnya hanya sendiri, nah berarti nanti kita fokus ke nilai akarnya, nanti dikalikan. Nah, fokus ke nilai akarnya di sini akar 3, berarti di sini juga dikalikan dengan akar yang sama, berarti akar 3 per akar 3, seperti itu. Cara pengalikannya kemana caranya? Yaitu 1 dikali akar 3, yaitu akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3, ingat kalau yang kembar nanti ada akar 3 dikali akar 3, itu hasilnya 3. Akar 5 dikali akar 5 juga sama hasilnya 5. Seperti itu. Jadi nilai angkanya saja yang ditulis, akarnya sudah hilang. Maksudnya bagaimana, Bu? Karena 5 kali 5 itu kan akar 25. Akar 25 itu perkalian dari 5 kali 5. Jadinya hasilnya 5. Seperti itu. Nah, berarti hasilnya akar 3 per 3 di sini Ibu pecahkan atau ininya jadi pecahan jadi 1 per 3 akar 3. Maka untuk sifat rasionalnya, nah kalau misalkan nanti ada rasio seperti ini, fokus ke nilai akarnya. Berarti nanti A per akar B, nah baru dikalikan dengan nilai akarnya yang sama. Seperti itu. Selanjutnya penyebutnya berbentuk A plus B atau A min B. Nah di sini Ibu akan menjelaskan dulu untuk kali ya. Kalau misalkan dikalikan, kalau ada 5 ditambah akar 3 dikali 2 dikurangi akar 3, itu caranya gimana? Didistribusikan, berarti begini caranya. Atau disebut dengan perkalian pelangi kalau Ibu biasa menyebutnya. Berarti di sini 5 dikali 2 yaitu 10. Kemudian 5 dikali akar, negatif akar 3, berarti hasilnya negatif 5 akar 3. Kemudian 2 dikali akar 3 hasilnya plus 2 akar 3, dan terakhir karena ini ada juga angka yang kembar, plus akar 3 dikali negatif akar 3 hasilnya negatif 3. Kalau sudah seperti ini silakan jumlahkan yang bisa dijumlahi, berarti 10 dikurangi 3, 7, kemudian ini negatif 5 yang tadi operasi hitung penjumlahan, berarti negatif 5 dikurangi ditambah 2 yaitu hasilnya min 3, kemudian akar 3-nya tulis kembali. Ini hasilnya untuk sifat rasionalnya. Nanti silakan didistribusikan perkalian distributifnya. Oke, itu untuk merasionalkan penyebut. Dan selanjutnya masih ada lagi, kalau misalkan merasionalkan penyebutnya bentuknya seperti ini nih, bagaimana pembagiannya seperti ini. Kalau tadi kan hanya sendiri ya yang bentuk B-nya saja. Nah, kalau sekarang ini ada dua, ada penjumlahan, nanti juga ada pengurangan. Nah, ini untuk penjumlahan, ingat tuliskan kembali, nanti dituliskan kembali berarti 8 per 3 ditambah akar 5, nah berarti dikali, fokus kalau penjumlahan itu jadi pengurangan, jadi 3 dikurangi akar 5 per 3 dikurangi akar 5. Kalau sudah seperti ini, nah ini kan perkalian ya, berarti 8 dalam kurung 3 dikurangi akar 5. Nah kalau sekarang juga sama caranya, depan kali depan, belakang dikali belakang, caranya begitu. Berarti 3 kali 3, 9, dikurangi ini ada angka yang kembar, berarti akar yang kembar, berarti tulis 5 saja. Berarti hasilnya 8, 3 dikurangi akar 5, dibagi 4, karena 9 dikurangi 5. Nah, kemudian dicoret sisanya, yaitu hasilnya ke bawah ya. Hasilnya berarti 2, 8 bagi 4, 2 dalam kurung 3 dikurangi akar 5. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan didistribusikan kembali, dikalikan kembali, yaitu 6 min 2 akar 5. Ini jawabannya. Oke, ini untuk merasionalkan untuk yang penjumlahan. Nanti ini rumusnya. Nah, seperti itu ya caranya. Oke, selanjutnya kalau yang bentuknya pengurangan, harus bagaimana? Pengurangan ya tinggal dijumlahkan. Berarti nanti caranya yaitu betil 5 per 3 akar 2 dikurangi akar 3. Nah, berarti sama dengan dikali berarti di sini 5 3 akar 2. Maaf, ada kesalahan. Oke,
Berarti dikali 3 akar 2 ditambah akar 3 per 3 akar 2 ditambah akar 3. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, seperti tadi lagi, berarti 5 dalam kurung 3 akar 2 ditambah akar 3. Nah, dibagi, ini tinggal dikalikan lagi. Kalau kali seperti ini, berarti kalau perkalian, berarti 3 akar 2 dikali 3 akar 2 hasilnya berarti 9 dikali 2 ya. Karena ini perkaliannya yang sama, berarti 9 dikali 2 hasilnya 18. Berarti 18, berarti min akar kembar juga, berarti 3, seperti itu. Berarti di bawahnya sekarang 5, nah didistribusikan kembali, berarti 5 kali 3, 15 akar 2 ditambah 5 akar 3. Di sini ya. Oke, kemudian 18 dikurangi 3, 15. Nah, baru ini boleh diperkecil misalkan. Berarti hasilnya akar 2 ditambah 5 sama 15 diperkecil, berarti ininya 1, ini bawah 3, berarti 1 per 3 akar 3. Nah, ini jawabannya. Oke, bisa ya? Dan sifatnya bagaimana? Nah, ini untuk rumusnya. Oke, boleh dipahami? Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga dipahami. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.